Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Berjumpa lagi dengan saya ya di praktikum Object Oriented Programming. Baik, nah kali ini kita akan bikin sebuah aplikasi ya. Kalau kemarin kan kita operasinya hanya operasi baca ya. Maaf, operasi apa kemarin? Operasi baca kalau nggak salah ya. Nah, kalau yang sekarang ini kita akan bikin aplikasi untuk melakukan manipulasi ke dalam database ya. Ibaratnya kita akan melakukan operasi write, update, dan delete di sini ya. Oke, nah untuk proyeknya ya kita masih pakai proyek baru adik, yaitu yang OOP online, yaitu yang ini ya. Cuma di sini kita bikin aplikasi package baru, kasih nama aja, package-nya adalah aplikasi library ya. Nah, di aplikasi library ini adik bikin 3 frame ya. Yang pertama adalah insert Java, menu Java, sama update Java ya. Oke, nah kita bikin dulu yang menu adik ya. Kita ke menu dulu. Nah, di menu itu adik silahkan desain seperti ini ya. Jadi desain layoutnya seperti ini. Nanti kita akan bahas mengenai event handlingnya nanti ya setelah kita program 2 frame yang lain ya. Oke, nah sekarang kita akan ke frame yang lain. Contohnya di sini adalah insert.java ya. Oke, kita ke insert.java. Baik, adik-adik silahkan adik-adik desain ya frame-nya atau tampilan antar mukanya seperti ini ya. Silahkan adik-adik layout ya. Oke, sebelum di layout adik-adik ya, saya beritahu dulu. Bentar ya. Oke, sebelum di layout, di sini kan ada namanya radio button ya, keislaman sama iptek ya. Oke, radio button saya ambil dari sini, klik ya. Nah, kita masukin di sini. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita memasukkan radio button di sini, 2 ya, adik-adik harus mengklik yang button group dulu. Kita inputkan button group dulu ke dalam komponennya ya. Misalnya ini ya, nah kamu klikin aja, masukin dia ke sini ya. Oke. Nah, kalau sudah, ya, nanti si button group ini supaya dia itu bisa bekerja dengan normal ya, maka kamu misalnya klik salah satu ini ya, radio button ini kita masukkan ke dalam button group yang sudah kita masukin tadi ya. Misalnya kita klik kanan di sini ya, lalu kamu lihat aja kita ke properties. Nah, di sini kan kalau ada adik button groupnya non ya, tidak ada ya. Nah, supaya button groupnya dia dimasukkan ke dalam button group, maka kamu klik ini ya. Kalau enggak jangan non ya, dari non kamu rubah jadi button group 1 ya. Oke, kita close dulu. Nah, begitu juga sama halnya dengan yang iptek adik ya. Yang iptek itu kamu klik kanan dulu ya. Lalu kamu pergi ke sini sama ya, properties, kamu masukkan dia ke button group 1 ya. Nah, ini. Kalau ada pertanyaan, Pak, button group saya kok nggak ada? Nah, button group kalau nggak ada itu kamu masukin lagi nih. Button group kamu masukin ke sini. Dia akan menjadi button group 1. Nah, semua khusus untuk radio button ini kamu masukkan dia ke dalam button group 1. Ya. Oke. Nah, kalau sudah sekarang kita program dulu ya. Ini Gtable ya. Gtable 1. Nah, oke, kita masuk ke sini tadi, kita ke source ya. Oke, nah seperti biasa ya, kita akan import API dulu ya. Kalau kemarin minggu lalu ya, saya agak lupa untuk menunjukkan API yang harus diimport terlebih dahulu untuk pemrograman ini. Pemrograman apa? Pemrograman GUI ini ya. Yang pertama untuk API khusus untuk koneksi ke database ini ya. Import Java SQL ini. Oke. Nah, khusus untuk yang lain-lain, misalnya seperti GOption pane atau mungkin table ya. Nah, adik-adik menggunakannya adalah ini, import Java Swings ya, sama import Java Swing table default table model ya. Insya Allah kalau ini sudah berjalan, maka tidak akan ada masalah ya dalam programnya. Kalau minggu lalu kan mungkin saya lupa ya,
ngasih tahu API yang harus import. Nah, ini beberapa API yang harus import, yaitu Java SQL, ya, Java Swings, sama Java Swing Table Default Table Model. Ini khusus untuk table nih, yang default table model nih. Oke. Nah, baik, seperti biasa, kalau gitu kita tambahkan adik ya di sini. Kalau minggu lalu kan kita tambahkan ada connection count, statement, sama result set ya. Ini udah saya jelaskan berkali-kali fungsinya apa. Ini untuk koneksi ya. Statement itu kita ibaratkan dia sebagai kendaraan untuk mengantarkan instruksi ke database. Nah, kalau result set itu kita ibaratkan dia variabel yang berfungsi menjadi kendaraan yang mengantarkan data dari database ke dalam antarmuka ya. Baik. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke public insert yang di sini ya. Kalau adik-adik kan public insert-nya masih kosong ya, adik ya. Masih nggak ada isinya. Nah, adik tambahkan ini. Sebentar ya. Ini ya. Kelas ya. Ini untuk deklarasi deklarasi drivernya ya. Lalu yang ini adalah untuk membuat koneksi ke database ya, yaitu perpustakaan. Kita masih pakai database yang kemarin ada ya. Kita masih pakai yang ini. Nah, kita masih pakai yang ini ya, yaitu perpustakaan sama tabel buku ya. Oke. Nah, ini kita buat objek statement-nya ya, untuk kendaraan dia mengantarkan instruksi kita ke database, kita gunakan HTML. Case-nya juga sama, ini JOption bin ya, show message dialogs null ya. Oke, ini kita tetap di init komponen seperti ini ya. Oke, itu tadi yang di insert. Nah, berikutnya sebelum kita melangkah lebih jauh, adik-adik bikin dulu void ya, bikin dulu fungsi yang kita sebut di sini adalah public void data tabel ya, yaitu yang ini. Nah, ini ya. Oke, ini adik-adik ketik aja ya, dia di bawahnya public insert ya. Oke, di sini public void data tabel nih. Ini sama seperti yang minggu lalu adik-adik ya. Kalau minggu lalu kita kirim input buku ini ya. Nah, ini kan saya masukkan dia ke dalam tombol ya, ke dalam tombol simpan ya. Nah, itu adik-adik copy aja sampai ke bawah ini, di copy, lalu kalian pindahkan ke dalam ini, ke dalam sebuah fungsi baru yang saya kasih nama dia public void data tabel, itu yang ini ya. Nah, ini udah saya jelaskan fungsi kerjanya ya. Ini untuk menampilkan data-data ke dalam tabel. Jadi kalau fungsi ini dipanggil ya, maka dia akan menampilkan data-data dari database itu ke dalam bentuk tabel ya. Ini sudah saya jelaskan minggu lalu, adik-adik. Oke. Nah, cuman hati-hati ya. Hati-hati di sini, kalau di sini kan saya pakai JTable 3 ya. Itu tergantung dari apa? Tergantung dari nama tabel yang saya buat. Berhubung di sini ya, saya gunakannya adalah namanya JTable 3 ya. Kalau ada misalnya JTable 1, JTable 2 ya, atau mungkin JTable 4 ya, gunakan sesuai dengan nama yang ada di dalam navigator ini. Jangan tiru-tiru saya, karena saya di sini menggunakannya adalah JTable 3. Kalau ada menggunakannya JTable 1, 2 atau 4 ya gunakannya ya 1, 2 atau 4 ya. Nah, ini. Jadi perbedaannya tergantung di sininya ya. Ini saya gunakannya adalah mana nih? JTable 3 ya. Tapi adik menggunakannya sesuai dengan nama table yang adik pilih sebagai database ya. Sebagai nama tabelnya ya. Ini JTable 3. Bisa adik ganti 1, 2 tergantung nama dari tabelnya adik. Oke. Baik. Nah, kalau sudah sekarang kita akan memberikan event handling ke dalam ini ya. Oke ya. Nah, ini misalnya saya klik insert, ya, tombol insert ini saya klik 2 kali, cara untuk menghubungkan ke event-nya. Nah, dia kan sudah langsung di sini ya. Nah, di sini adik, ya, kita akan gunakannya JRadio button 1 is selected, ya. Oke, ini artinya apa nih? JRadio button 1 is selected nih, ya. Itu artinya jika JRadio button 1 is selected, ya, nah maka dia akan insert into buku seperti ini, ya. Panjang banget nih. Oke ya, ini insert untuk buku, tapi di sini dia akan diisi sebagai buku keislaman ya, karena di sini ya di button 1 itu yang ini ya.
Ini kan kalau kita navigator di sini, ini kan namanya Ciradium button 1 ya. Ciradium button 1 kan saya kasih dia keislaman. Jadi kalau ini diinputkan ke dalam database ya, maka ini akan menjadi nama kategorinya menjadi keislaman ya. Oke, nah misalnya kita kembali lagi ke sini ya. Oke, ini adalah perintah SQL-nya. Jadi kalau itu ditekan dan Ciradium button 1-nya terpilih ya, maka di perintahnya adalah dia akan menginsert ke dalam buku nilai ya. Yang pertama adalah ID yaitu GTExFILD 1 ya. Lalu judul bukunya GTExFILD 2. Lalu nama pengarangnya ya GTExFILD 3. Nah, ini makanya tadi keislaman ya. Keislaman sama GTExFILD 4 sebagai KID. Kalau kita perhatikan di sini Adik ya, GTExFILD 4 bedanya sama yang sebelum-sebelumnya kan di sini saya kasih tanda petik 1 ya. Nah, karena kan 4 atribut yang lain, saya GTExFILD 1, GTExFILD 2, GTExFILD 3 sama keislaman itu adalah bentuknya string ya. Tapi khusus untuk yang GTExFILD 4 ya, GTExFILD 4 kan dia bentuknya integer ya. Kalau kita perhatikan di sini nih, QT ya atau quantity ya. Nah, makanya di sini saya nggak kasih dia dengan tanda petik. Saya hilangin tanda petiknya karena dia tipenya adalah integer ya. Oke, nah hal yang sama juga berlaku di jika Ciradium button 2-nya is selected. Ya. Kalau yang dipilih oleh user itu adalah Ciradium button 2, ibaratnya yang ini ya. Oke, kita ke navigator dulu. Ini kan namanya Ciradium button 2 ya, yaitu if tag ya. Maka perintahnya adalah dia akan memasukkan ke dalam ini, memasukkan ke dalam database ya. Ini nama ID bukunya ya, GTExFILD 1 yang dimasukkan oleh user di sini. Ini GTExFILD 1 ya. Ini GTExFILD 2. Ini GTExFILD 3 ya. Nah, ini GTExFILD 4 kalau nggak salah. Oke ya. Nah, kalau seperti itu maka ini begitu dia ditekan dan Ciradium button 2-nya terpilih ya, maka dia akan langsung memerintahkan kepada database untuk mengeksekusi update, yaitu memasukkan insert into buku values ya. Nah, ini ada GTExFILD 1 untuk ID, GTExFILD 2 untuk pengarang, GTExFILD 3 itu untuk maaf ini judul ya, ini judul, ini pengarang. Nah, kategorinya baru karena dia yang dipilih adalah Ciradium button 2 yang ini ya, yang dipilih adalah ini, maka otomatis di sini dia akan menjadi if tag ya. Nah, baru di sini GTExFILD 4.getText-nya itu menjadi quantity. Sama karena dia adalah integer, maka di sini nggak saya kasih tanda petik 1, lain dengan yang tipenya integer semua, misalnya if tag ya, GTExFILD 3 pengarang, GTExFILD 2 judul, GTExFILD 1 ID karena tipenya adalah string, makanya saya kasih sebelum tanda petik 2 di sini, saya kasih tanda petik 1 seperti ini ya. Oke, seperti itu Adik-adik. Nah, ini data tabel ya. Data tabel itu tadi jadi dia memanggil yang ini tadi. Nah, dia memanggil fungsi ini. Jadi ketika dia ditekan, maka tabel yang ada di dalam aplikasi itu akan juga ikut terupdate ya. Nah, kalau ada seperti ini ya, G option pin, show message ya looks null, data telah dimasukkan. Ini artinya adalah kalau begitu kita tekan insert, maka akan muncul layar informasi ya. Layar informasinya tulisannya adalah data telah dimasukkan ya. Nah, kalau terjadi error ya maka errornya akan ditampilkan ya. Oke, saya ambil contoh setelah program ini jadi ya. Kita kan udah memasukkan ke sini event handling untuk insert ya. Oke, kita lihat di sini. Kita run dulu aplikasi kita ya. Jangan lupa SAM-nya dinyalain ya, supaya koneksi ke database-nya jalan ya. Oke, kita run dulu program kita, run file. Kita tunggu dulu ya. Oke, misalnya di sini saya masukin ID buku adalah misalnya aja
IN 212411313. Misalnya gini ya. Nah, misalnya judulnya itu adalah misalnya Islam menjawab Islam versus sosialisme. Misalnya ya. Nah, pengarangnya adalah Syekh Yasin. Gitu ya. Nah, misalnya ini adalah buku keislaman ya. Nah, kuantitinya misalnya saya masukin di sini adalah kuantitinya 30. Ya, misalnya 3 aja deh ya. Nah, misalnya kita tekan lihat semua daftar ya. Oke, sebelum ke sini ya, lihat semua daftar. Kita program dulu, adik-adik, saya lupa ya. Nah, kita program dulu lihat semua daftar. Nah, dilihat semua daftar ini kamu masukin aja memanggil data tabel aja ya. Jadi kita panggil data tabel yang ini. Kita panggil dulu ke ini, ke lihat semua daftar. Jadi kalau itu ditekan maka dia akan ambil data tabel ya. Oke, nah misalnya kalau udah itu kita eksekusi lagi, misalnya ya, saya ulangi lagi, saya lupa tadi ya. Kita run file dulu. Oke, misalnya di bukunya IN 212411313 seperti ini. Judulnya misalnya Islam kritik Islam terhadap sosialisme ya misalnya. Oke, misalnya pengarangnya adalah Syekh Syariati. Oke, misalnya dia adalah buku keislaman, kuantitinya adalah 33 ya. Nah, misalnya kita tekan lihat semua daftar, nah maka akan muncul nama-nama yang ada di dalam database ini ya. Yang ada di dalam database ini semuanya akan dimunculkan ke dalam lihat semua daftar ya. Oke, nah misalnya setelah itu kita tekan tombol insert ini tadi ya. Kita tekan tombol insert ini. Nah, dia akan muncul ini. Oh, ini apa nih? Oh, oke ya. Saya lupa ya. Terus ini misalnya oke, seperti ini ya. Oke, data telah dimasukkan seperti ini ya. Nah, akhirnya setelah itu akan muncul di sini ya. Buku tadi ya, yaitu kritik Islam terhadap sosialisme, Syekh Syariati sama buku keislaman ya, data telah dimasukkan seperti ini ya. Ini Jobson pin itu ya, yang ini kan ada kata Jobson pin ya. Nah, ini ya, ini kan ada kata Jobson pin ya. Nah, Jobson pin itu yang memunculkan ini tadi. Data telah dimasukkan ini tadi. Ya. Oke. Nah, ini akhirnya datanya udah masuk ke sini ya. Oke. Nah, akhirnya kalau kita cek lagi ke database, awalnya kan dia nggak ada nih. Kalau kita refresh lagi PHP admin-nya, nah, dia sudah muncul di sini ya. Kritik Islam terhadap sosialisme sudah muncul. Pengarangnya adalah Syekh Syariati dan kategorinya adalah buku keislaman ya. Oke, misalnya saya masukin buku baru ada deh ya. Saya ambil contoh misalnya ini IN 411 ya. 212 misalnya ya. Nah, ini misalnya saya masukin lagi sekarang data science untuk pemula ya. Oke. Nah, ini pengarangnya misalnya Ahmad Rizal. Ini ya. Nah, ini misalnya saya kriterianya bukan keislaman lagi, tapi tag ya. Kalian boleh masukin buku apapun terserah tadi ya. Misalnya kuantitinya saya ubah jadi 7 ya. Misal saya insert. Oke, perintah ini keluar ya. Dan di sini kalau kita perhatikan di sini bahwa data science tadi udah masuk dalam sini ya. Dan kalau kita refresh database lagi, nah maka buku data science itu udah muncul ke dalam database ya. Oke. Nah, seperti itu tadi ya. Nah, berikutnya kita akan coba sekarang ya.
yang kehapus ya. Oke, kita lihat dulu yang dihapus. Kita program dulu ya hapusnya. Nah, kita ke desain dulu, lalu kita ke hapus ya. Oke, nah ini saya jelasin dulu yang dihapus ya. Nah, kita untuk yang dihapus itu, kita akan mengklik, jadi orang bisa mengklik tombol di sini ya, misalnya saya tekan di sini, lalu saya tekan hapus, maka tombol yang saya pilih itu akan langsung terdelete dari peredaran, dari database ya. Nah, itu bagaimana caranya ya? Nah, di sini saya contohkan, saya bikin dulu sebuah variabel, yaitu integer hapus ya. JTable3 itu adalah nama tabelnya ya. Sekali lagi, kalau nama tabelnya tadi itu adalah JTable 1, 2, dan 4, maka ininya beda tadi ya namanya ya. Nah, lalu ada kata get selected true ya. Itu artinya apa nih? Get selected true. Get selected true itu artinya adalah sebuah metode yang dia akan membaca apa sih yang diklik oleh user di dalam tabel itu ya. Baris apa? Kan true itu kan baris ya. Jadi dia akan memilih baris apa ya yang dipilih oleh user di JTable3. Dia akan baca nih. Nah, dia masukkan ke dalam variabel yang namanya adalah integer hapus ya. Nah, setelah itu berikutnya ada kata string ID ya. Nah, string ID itu dia akan membaca di get value add. Ini artinya apa sih yang ada di dalam hapus ya, di dalam row yang baris yang dipilih oleh user di kolom yang ke 0. Jadi kalau kita ibaratkan ke database ini berarti ya, misalnya saya pilih ini nih, misalnya saya pilih Mutiara Islam yang hilang ya. Nah, ini kan dia baris berapa nih? Baris ketiga, tapi saya hanya membaca ID bukunya. ID bukunya itu di kolom keberapa? Kolom paling awal ya. Nah, kalau di pemrograman itu kolom paling awal indeksnya adalah 0 ya. Di list itu indeksnya adalah 0. Nah, makanya di sini jadi 0 ya, dia baca di sini, makanya di sini bacanya adalah string it JTable3 dot get value at hapus 0 ya. Itu artinya adalah di baris yang dipilih oleh user itu hapus ya, di koordinat mana, dan dia baca koma 0. Jadi dia baca apa? Misalnya saya pilih aja baris ketiga kolom yang ke 0 ya. Nah, dia bacanya adalah ABC D4567. Dia masukkan ke dalam variabel string ID ya. Nah, ID-nya tadi kan udah kebaca ya yang dipilih oleh user. Nah, akhirnya dia masukkan ke dalam perintah delete ya. Perintah delete-nya itu adalah delete from buku where ID buku plus ID plus ya. Nah, lalu dia panggil data tabel ya. Oke, misalnya kita mau tambahkan di option pin di sini, boleh ya? Misalnya saya tambahkan di option pin. Ini show message dialog ini saya copy dulu ya. Nah, misalnya saya letakkan dia ke sini. Nah, ini misalnya data telah dihapus. Oke, misalnya seperti itu ya tadi. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba ya program ini ya, kita run dulu. Kita run file. Oke ya. Nah, misalnya saya lihat semua daftar dulu. Nah, dia kan muncul semua nih ya katanya. Nah, misalnya di sini saya mau menghapus buku data science untuk pemula ya. Atau mungkin yang di atas saja deh ya. Misalnya adalah machine learning nih saya hapus ya. Atau menyelami samudera larval ya. Oke, nah dia ini kalau kita klik ya, saya klik di sini. Nah, otomatis karena adanya perintah ini tadi ya, adanya perintah integer hapus, membaca row-nya juga membaca nilai ID-nya, yaitu baris yang dipilih user command 0. Nah, akhirnya dia akan membaca ini ID-nya, yaitu ABCD, ABC ini dia akan baca nih. Ya. Misalnya saya sudah pilih ini, lalu saya tekan angka hapus di sini tadi. Nah, dia akan bilang data telah dihapus ya. Oke, saya klik OK. Nah, artinya di sini nanti sudah hilang ya. Nah, itu tadi udah hilang tuh data tadi. Ya, data tadi udah hilang, nggak ada lagi di sini ya.
Nah, dia udah hilang nih. Kalau misalnya kita balik di sini, ya, kita balik aja, ini keliru tadi ya, seharusnya ini kebalikannya nih. Kita balik dulu. Saya pindahkan dia di sini ya. Nah, ini kalau ini beda nih hasilnya ya. File shift. Nah, kalau seperti ini misalnya aja saya klik lagi misalnya ini ya, mutiara Islam menghilang, saya hapuskan. Ya. Saya tekan hapus. Nah, dia udah hilang di sini ya. Setelah dihapus juga dia udah hilang ya. Oke, nah seperti itu ada ya. Nah, sekarang semisal di sini adalah kita udah bikin seperti ini. Nah, sekarang itu adalah untuk layar pertama ya. Nah, sekarang kita coba layar kedua ya, yaitu kita kan tadi udah bikin di project ini ya, ada update ya. Kita lihat dulu update-nya ya. Nah, update-nya sama ya, ada untuk frame update, ada buat dulu layout seperti ini ya. Nah, di buku yang ini diupdate, lihat semua data ya. Nah, ini adalah nama tabel, kita baru update gitu ya. Prinsipnya sama ya. Jadi kalau saya tekan lihat semua data di sini, maka semua isian yang ada di dalam database itu akan ditampilkan ke dalam ini ada ditampilkan ke dalam tabel ini ya. Nanti apapun yang saya klik ya, saya tekan kita barunya, maka akan berubah menjadi update quantity ya. Lalu kembali ke menu ya. Oke, misalnya kita program dulu ya aplikasi ini. Program dulu aplikasi ini, kita ke source-nya dulu seperti biasa ya. Itu ada import ini dulu ya, Java SQL sama JAPSON Pin sama swing ya, Java swing, tapi ini kasih titik ini aja ya. Oke. Nah, seperti itu sehingga dia bisa memakai function Java swing ya. Langkah yang sama seperti yang tadi ya. Buat variabel-variabel yang akan digunakan untuk koneksi serta transportasi statement sama hasil ya, yaitu connection, statement, result set. Nah, di public ininya yang ada init komponennya ini, kalau ada kan belum diprogram adanya init komponen ya. Nah, itu ada klik dulu, ketik dulu perintah untuk melakukan koneksi ke database ya. Yaitu di sini ada inisiasi driver, koneksi ke database sama membuat objek statement atau objek untuk sebagai kendaraan untuk menampung perintah ke database ya. Oke, sama tadi ya. Data tabelnya juga boleh kamu copy juga. Kita bikin method baru namanya adalah public void data tabel seperti ini ya. Sampai di sini kita buat. Oke. Ya, ini sudah saya jelaskan berkali-kali ya tentang ini, yaitu fungsinya adalah untuk menampilkan tabel ya. Fungsinya adalah untuk menampilkan tabel. Kalau dia dipanggil, data tabel dipanggil, maka dia akan memunculkan tabel. Ya. Sekali lagi, kalau di sini saya gunakannya JTable 2, ya, karena di sini saya menggunakannya ya, saya menggunakannya namanya adalah JTable 2. Kalau ada adik pakainya JTable 1, ya, itu beda lagi. Jadi adik harus melihat nama dari setiap item GUI-nya. Harus sesuai, jangan hanya meniru saya. Kalau meniru saya tabelnya itu kadang namanya beda-beda. Bisa jadi beda dengan adik-adik ya. Nah, adik rubahnya di sini sesuai dengan nama dari item GUI-nya ya. Oke. Nah, ini udah ya, set model udah. Baik, nah sekarang kita akan program ya lihat semua datanya ya. Lihat semua datanya, kita apa nih? Kita panggil method data tabel tadi yang ini ya. Kita panggil dulu dia ke event handling yang ini ya. Nah, event handling ini kamu buka aja data table seperti ini ya. Baik. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke memprogram yang update GTD ya. Kita program yang update GTD, kita klik 2 kali ya, seperti biasa. Nah, ini juga sama tadi ya. Jadi kalau yang update GTD ini, saya menggunakannya adalah saya pakai integer update JTable 2 sama ya, get selected row. Tadi apa ini fungsinya? Untuk melihat nilai, melihat nomor baris ya yang dipilih oleh user ya.
Nanti kalau sudah dia tampung di variable update, nanti update-nya dipakai untuk di sini, yaitu get value add. Ini adalah metode untuk membaca di baris yang dipilih user, 0, ya yang mana? Ya sama ya. Baris yang dipilih user di kolom 0, yang paling awal, yaitu ID buku ya. Nah, akhirnya di sini dia udah bikin ID buku, to string seperti ini ya. Nah, dia masukkan ke dalam ini tadi, try ya. Nah, perintahnya bukan lagi delete sama insert, tapi kalau update perintahnya apa? Perintahnya adalah update buku set quantity ya, gtextfields2.getText where ID buku ID. Nah, ini artinya apa nih? Jadi mengupdate buku sesuai dengan where ID bukunya adalah plus ID. Lalu kita panggil data tabelnya ya. Oke, ini get seperti biasa ya. Oke, jadi ini kita kopikan dari sini ya. Ini semua kita masukin ke dalam itu ya. Perintahnya tadi. Oke, nah kalau sudah sekarang kita coba run lagi ya hasilnya untuk yang frame update ya. Oke, kita ke source dulu, kita coba program lagi ada di kita ke run file. Oke ya, misalnya saya tekan lihat semua data, maka semua data lagi akan muncul di sini ya. Nah, semisal di sini saya mau merubah yang kritik Islam terhadap sosialisme ya, misalnya ya. Saya klik ya. Nah, otomatis dengan perintah ini dia akan membaca dua baris ini, dia akan membaca bahwa yang dimaksud itu adalah dia memilih IN 2124 ya, misalnya. Oke, misalnya ini kan kritik Islam terhadap sosialisme itu kuantitinya 3 ya. Misalnya mau saya update tadi, mau saya update jadi 8. Ya. Lalu saya tekan update GTY. Nah, otomatis nanti ya kritik Islam terhadap sosialisme itu sudah berubah jadi apa? Jadi 8. Nah, makanya angkanya ini jadi 8 nih. Ya. Dia sudah melakukan update di sini. Ya, oke. Itu tadi adalah proses update ya. Oke, nah sekarang kita akan memprogram menu ada deh ya. Kita akan memprogram menu ya. Oke, sebentar ya. Ini kayaknya nggak lagi. Kita sekarang akan memprogram ke menu ya. Oke, kita tunggu dulu masih hang komputer saya ya. Oke, baik. Nah, kita sudah akan memprogram menu di sini. Kita ke projects ya. Nah, kita ke menu dulu. Nah, ini kita sudah bikin menu. Menu itu hanya terdiri dari 2 tombol ya, yaitu input buku baru sama update ya. Nah, misalnya di sini kita ceritanya gini adik, kalau kita mau tekan input buku baru, maka dia akan langsung masuk ke frame yang insert ya. Nah, kalau kita mau tekan update, kalau kita tekan update ya, nah maka update itu dia akan pergi ke update ya, ke frame yang update ya. Nah, itu bagaimana caranya ya? Oke, nah kalau seperti itu kita akan ke input buku baru dulu, yaitu yang ini ya. Kita sudah program source-nya ya. Kita ke input buku baru, kita klik 2 kali ya. Nah, dia kan masih kosong ya di sini ya. Oke, nah kalau masih kosong sekarang kita akan tambahkan ya. Kita ke insert dulu ada di. Nah, di insert kan ada kata no insert set visible true ini ya. Nah, kamu copy ini. Kamu copy ya, ini Ctrl C seperti ini. Nah, kamu langsung pergi ke menu ya. Kamu klik input buku baru, misalnya di sini ya. Nah, ini kamu copy, Ctrl V ya. Nah, kalau kamu masukin ini, itu artinya kalau tombol itu diklik ya, maka dia akan langsung ke tampilan insert ya, yaitu yang ini. Ya, yang insert ini ya, dia akan langsung ke tampilan ini ada di. Bentar ya, ini agak error insert. Nah, kamu akan langsung menuju ke tampilan ini karena yang di sini yang di menu tadi ya, yang di menu sudah kamu program adalah agar ketika tombol ini ditekan maka dia akan langsung menuju ke no insert set visible true ya. Nah, kalau misalnya kita tambahkan suatu metode baru ya, yaitu namanya adalah dispose.
Nah, artinya dispose itu apa tadi? Berasal dari kata disposal ya. Disposal itu artinya adalah layar yang lama, yaitu layar menu itu terhapus dari dalam tampilan kita ya. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita akan program lagi yang update ya. Nah, ini misalnya kita ke sini. Nah, kita lihat di update cara memanggilnya gimana ya. Oke, kita copy dulu. Kita lihat di paling ujung bawah ini kan ada ini ya, new update set visible to ya. Copy aja. Kalau mau ngetik juga nggak masalah sih ya, tapi kenapa enggak, akan lebih baik kalau misalnya ada di tinggal copy aja ya. Lalu kita ke update sini ya, maaf, ke menu ya. Kita akan program yang update di sini. Oke, di sini. Nah, ini misalnya saya Ctrl V. Lalu saya tekan juga dispose ya. Oke, semisal seperti ini ya. Nah, langkah yang sama sekarang oke ya, kita udah bikin seperti ini. Nah, sekarang langkah yang sama kita coba copy ini ada ya. New menu itu ya, kita copy dulu new menu ini ya, yang bagian ini kita copy ya. Lalu kita pindahkan dia ke sini ya. Misalnya ke update dulu deh ya. Misalnya di update. Di update kan ada tombol kembali ke menu ya. Nah, kamu klik event handling-nya, kamu klik 2 kali. Oke, nah di sini kamu kopikan aja new menu set visible to sama dispose itu, kamu klik di sini ya. Oke, hal yang sama juga lakukan di insert. Oke, misalnya di sini kan di insert ada tombol kembali ke menu ya. Nah, di tombol kembali ke menu kamu klik 2 kali. Nah, di sini ya. Nah, setelah itu kamu masukin new menu set visible to sama dispose. Ya, ini artinya kalau tombol klik menu itu tadi ditekan, maka dia akan langsung menuju ke menu yang tadi ya. Oke, sekarang kita coba aplikasikan ya program ini. Kita klik, kita run dulu, run file. Oke, jangan, kita ke menu dulu ya, mohon maaf. Kita ke menu dulu ya, kita run. Oke, nah ini kan dia langsung ke input buku baru. Nah, misalnya kamu klik input buku baru ini, nah maka dia akan langsung muncul ke sini ya. Oke, misalnya lihat semua daftar, dia keluar. Kita kembali ke menu lagi, nah dia masuk lagi ke sini. Misalnya kamu mau klik lagi update ya, boleh ya. Kita klik update. Nah, lihat semua daftar, sama ya. Kita kembali ke menu. Oke, nah seperti itu ya. Ini bagaimana kita menggabungkan antar frame di dalam Java ya. Oke, nah, kita udah berhasil menggabungkan beberapa frame di dalam Java ya. Nah, sekarang kita akan bikin supaya apa nih? Namanya adalah Jarvel ya. Saya akan jelaskan dulu tentang Jarvel ya. Jarvel itu atau JARvel itu adalah tentang executable file ya. Jadi executable file. Jadi kalau misalnya selama ini kan kita mau merun aplikasi di Java ya. Makanya apa? Kita buka dulu netbin-nya, kita klik filenya, lalu kita run ini ya. Misalnya ini ya. Misalnya aja ini. Kita run ya. Oke, kita run misalnya di sini. Selama ini kan kita begini ya. Kita pergi ke netbin, lalu kita melakukan run di netbin tersebut ya. Padahal aplikasi Java itu, netbin itu nggak ada di komputer-komputer lain. Kalau di komputer-komputer lain, kita executable file-nya gimana? Kita tekan ya, kita tekan sesuatu, tekan ikonnya, kita klik 2 kali, kita klik misalnya ikonnya, lalu akan muncul aplikasinya. Itu kan yang terjadi di komputer kita ya. Nah, itu semua yang kita klik itu ya, kalau di Java namanya adalah Jarvel. Itu adalah untuk executable. Ya, itu khusus untuk executable tadi ya. Nah, bagaimana cara membuat executable? Di netbin itu sudah disediakan ya. Oke, misalnya di sini sebelum kita ke executable ya, kita tekan yang ini ya, misalnya kita ke OPNN dulu, kita ke project-nya di mana aplikasi yang kita tuju itu ya, di mana letaknya. Misalnya aplikasi yang kita tuju itu adalah aplikasi dari ini ya,
Maka kita ke projectnya ini tadi. Kita klik kanan ya. Lalu kamu ke properties ke bawah. Kita klik properties. Oke, nah kalau sudah sekarang kamu klik run. Ya. Nah, di run-nya itu di sini kan ada kata main class ya. Kamu browse tadi. Nah, kalau misalnya kita mau bikin aplikasi tadi ya, kita pilih dulu nih kelas yang menjadi frame pembuka. Kira-kira kalau aplikasi yang tadi, ya, frame pembukanya apa? Apakah insert, apakah update, atau apakah menu tadi? Ya, aplikasi pembukanya adalah menu. Itu adalah frame pertama yang akan kita, kalau begitu ikonnya ditekan ya, begitu executable-nya ditekan, maka dia akan memunculkan menu pertama kali. Kalau memunculkan insert pertama kali mungkin nggak? Mungkin ya. Update juga nggak mungkin. Tapi kita harus ketika executable-nya ditekan, maka dia akan langsung menuju ke menu ya. Oke, nah misalnya kita klik dulu menunya, lalu select main class, ini ya, kita select main class. Oke, sampai seperti ini, lalu kita OK-kan. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang untuk membuat executable file ya, kamu klik ini tadi, yang gambarnya palu sama kuas ya, bukan palu arit, tapi palu sama kuas. Nah, palu sama kuas ini ya, itu adalah fungsinya untuk membentuk jar file tadi atau executable file ya. Kamu klik aja. Kamu klik. Kalau muncul namanya clean and build project ini kamu klik ya. Oke, biarkan dia memproduksi jar file-nya. Baik ya, ini sudah buat successfully selesai, maka di sini akan muncul kuliah maneh mengajar S1 semester genap praktikum OP online dis ya. Nah, kita coba telusuri nih ya, file ini. Oke, misalnya ini adalah folder saya ya. Nah, dia akan otomatis tersimpan di dalam project-nya tadi ya. Tapi di folder namanya adalah folder dis ya. Oke, misalnya saya coba dulu. Saya buka dulu ya di sini. Oke, sebentar ya. Dia ada di, kalau di saya tadi adanya di folder saya ya. Kuliah maneh mengajar S1 semester genap. Apa nih? Saya lupa. Praktikum ya. Oke, praktikum. Lalu apa nih di sini? Oke, UP online ya. Ini kan nama proyeknya ya. Nah, kamu tekan dis di sini, ini ada kata-kata dis ya. Oke, kita buka disnya ada di. Nah, ya. Oke ya. Nah, di sini ada namanya adalah OOP online jar. Ini adalah executable file ya. Jadi semua jar file itu kita ibaratkan dia seperti ini tadi apa executable file. Jadi dia seperti mengkompres ya semua file-file, kesatuan file-file baik frame-nya, baik itu adalah foto ya, picture-picture, sound mungkin ya, atau mungkin gambar-gambar. Kan ada kan kemarin melayout ya, melayout gambarnya itu ke dalam ini, ke dalam aplikasi tadi sehingga aplikasinya jadi lebih esentrik ya. Nah, semuanya itu dikompres menjadi jar dan bisa langsung di executable ya. Semisal di sini, misalnya saya mau buat icon baru di sini ya. Oke, misalnya saya ubah aja namanya adalah aplikasi perpus. Ya, misalnya seperti itu ya. Nah, misalnya saya pindahkan dia ke dalam desktop juga ya. Saya cut.
Lalu saya masukkan dia ke sini, ada di desktop. Oke, saya Ctrl V. Nah, dia akan muncul di sini ya. Nah, otomatis dia akan langsung muncul ke dalam. Nah, ini ya, dia udah muncul shortcut-nya di sini, aplikasi Purpose-nya ya. Nah, misalnya saya klik ini tadi. Nah, dia tanpa kita harus meran ya, tanpa kita harus meran melalui NetBeans ya, dia akan langsung muncul di sini. Ya, saya ulangi lagi misalnya ya. Kita misalnya oke ya, udah ini ya. Misalnya ininya udah saya matikan aja ya, saya nggak bikin lagi. Jadi kita nggak perlu meran lagi melalui NetBeans, tapi kita meran melalui ikonnya di sini ya. Nah, kalau misalnya ini ada gambar-gambar ini semuanya bisa diprogram di sini ya, properties. Bisa kalian inputkan gambar-gambar icon-icon tertentu, misalnya gambar buku gitu ya, kalian buka itu nggak apa-apa. Nah, misalnya saya tekan ini aplikasi Purpose ini, saya tekan. Oke ya. Nah, ini akan punya hal yang sama tadi ya, input buku baru ya. Oke, kenapa nih? Oke ya. Mungkin saya ada kesalahan nih di sini. Drivernya belum kedit ya. Oke, sebentar ya. Nah, dia pokoknya jar file itu dia akan memunculkan sesuai ini tadi ya, sesuai dengan datanya. Oke, kita ulangi lagi ya. Sepertinya ada error nih. Oke, sebentar ya. Kita ulangi lagi UP online tadi. Kita buat jar file-nya dulu ya. Itu tadi terjadi karena oke, semoga sukses ya, sehingga dia bisa membaca drivernya. Insya Allah. Wah, ini masih gagal nih. Kupayang library, kuliah mana? Oke, kalau saya sih di sini MySQL drivernya nggak kebaca ya, tapi coba tadi dicoba dulu ya. Kira-kira Kupayang library-nya itu kebaca nggak ya? Drivernya MySQL-nya terbaca nggak? Kalau di saya ini masih belum kebaca nih. Mungkin ada error di program saya ya. Tapi pada prinsipnya adalah jar file itu adalah kita membentuk yang namanya executable file. Jadi kalau misalnya saya klik di sini ya, nah di sini dia akan muncul namanya ukuran jar ya. Ini kalau kamu tekan, nah ini ya, oke ya, normal ya, oke. Kita tadi udah ulangi, ternyata udah kembali normal lagi. Nah misalnya saya ke update,
Nah, ini misalnya saya rubah dia jadi 9. Oke ya, dia berubah. Oke ya. Nah, ini tadi adalah aplikasinya. Jadi aplikasi tadi ya, aplikasi yang fix tadi semuanya sudah disatukan ya, disatukan lalu juga dibuat executable jar-nya. Ini namanya adalah oponline.jar ya. Nah, yang ini ya. Jadi kalau ini dieksekusi ya, misalnya saya ulangi lagi ya. Nah, ini dieksekusi. Misalnya saya tekan update, nah, dia akan menuju ke data update ya. Oke, lihat semua data, misalnya adalah ini, saya tekan jadi 6. Saya update. Nah, dia berubah jadi 6 ya. Kita kembali ke menu, input buku baru. Nah, ini bekerja semua, membaca semua data di dalam database ya. Oke, nah baik ya, itu tadi adalah praktikum kita ya. Sekarang tugasnya seperti ini adik ya. Tugasnya adik adalah tugas tambahannya. Biasanya kalau ini ya, kalau aplikasi ini kan kita butuh login ya. Kita kan butuh login ya. Ini kan langsung muncul ke input buku baru ya. Nah, sekarang tugasnya adik-adik ya, tambahkan aplikasi ini dengan fitur login. Jadi sebelum masuk ke dalam menu ya, sebelum masuk ke dalam menu ini, adik-adik tambahkan fitur login. Hanya ID sama password ya. Itu bagaimana, itu eksplorasi adik-adik sendiri ya. Kita latih kemampuan kreativitas adik-adik di sini, tambahkan fitur login ke dalam aplikasi ini. Jadi sebelum masuk ke menu, tekan dulu loginnya. Ada fitur login, jadi memasukkan ID sama password, kalau berhasil ya, maka langsung menuju ke dalam menu. Kalau gagal, ya tetap di dalam fitur login tadi. Ya. Tambahkan satu frame lagi itu adalah khusus untuk fitur login. Ya. Oke, itu praktikum dari saya. Kita tadi sudah banyak belajar ya. Yang pertama adalah selain tambahan item-item baru seperti radio button dan lain-lain ya, kita juga belajar bagaimana menggabungkan 3 frame di dalam aplikasi ya. Ini kan kita gabungkan ya. Nah, setelah itu kita juga belajar mengenai ini tadi, mengenai jar file ya. Di mana jar file itu adalah executable file yang isinya adalah kompresi dari berbagai macam file-file untuk jalannya program. Misalnya adik-adik, misalnya kemarin kan adik-adik menghias ya dengan menggunakan gambar Doraemon, gambar Batman dan lain-lain misalnya ya. Nah, itu misalnya disimpan dalam bentuk ini ada di dalam bentuk picture. Itu pun juga akan tersimpan dalam jar ini. Ya. oponline.jar dia juga akan tersimpan di dalamnya ya. Oke, ya itu dulu dari saya ya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.